Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan, setiap doa diijabah dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Namun kenyataannya banyak dari kita yang justru merasa malas saat Ramadan tiba. Ada yang malas beribadah, ada yang malas bekerja, malas membaca Al-Quran, bahkan ada yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tidur sepanjang hari. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, al-ayah. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Dari ayat ini kita diajarkan untuk tidak menunda-nunda amal ibadah dan selalu bersemangat dalam mengejar kebaikan. Maka ada beberapa cara untuk kita menghindari sifat malas tersebut di bulan Ramadan. Yang pertama, perbarui dan kuatkan niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika niat kita hanya ingin melewati Ramadan tanpa meningkatkan ibadah, maka wajar saja jika kita mudah malas. Tetapi jika kita niatkan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, maka semangat akan tumbuh di dalam diri kita. Yang kedua, mengatur pola tidur dengan baik. Banyak sekali orang yang begadang sepanjang malam untuk hal yang tidak bermanfaat, lalu tidur sepanjang siang. Akibatnya tubuh lemas dan ibadah pun terasa berat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam tidur dan tetap produktif di siang hari. Bukan hanya itu saja. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam tidur dan tetap produktif di siang hari. Ada beberapa tips yang mungkin bisa pemirsa KK Media praktekkan di rumah masing-masing untuk mengatur pola tidur dengan baik. Yang pertama, tidur lebih awal agar bisa bangun untuk sahur dan sholat tahajud. Yang kedua, gunakan waktu siang untuk istirahat secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, hindari begadang untuk hal yang tidak penting. Cara berikutnya untuk menghindari sifat malas di bulan Ramadan adalah menjaga pola makan saat sahur dan berbuka. Mungkin ini merupakan masalah yang sepele bagi setiap orang, tapi pada kenyataannya dan juga realitanya, kebanyakan orang-orang yang terlalu berlebihan sahur dan juga berbuka itu hanya menimbulkan sifat rasa kantuk di dalam diri setiap manusia. Terlalu banyak makanan berminyak, berlemak, atau terlalu manis bisa membuat tubuh mudah mengantuk dan juga lemas. Maka pilihlah makanan yang bergizi saat sahur dan berbuka, seperti kurma dan air putih untuk energi yang tahan lama, makanan tinggi protein agar tubuh tetap bertenaga, hindari makan yang terlalu berat dan berlebihan. Cara berikutnya untuk menghindari sifat malas di bulan Ramadan merupakan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka rasa malas akan semakin kuat. Isi waktu kita dengan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah atau
Kalau dalam bahasa gaulnya, isilah keseharian kita dengan hal-hal yang berbau positif. Misalkan membaca Al-Quran, sholat sunnah, perbanyak amal soleh, sedekah, dan berbagai kegiatan-kegiatan positif lainnya. Yang berikutnya, cara untuk menghindari sifat malas di bulan Ramadan adalah berada di lingkungan yang positif. Wajar-wajar saja kita sebagai manusia adalah makhluk yang awam. Jika kita berada di lingkungan yang tidak positif, ya bisa saja kita juga tertular, atau dalam bahasa lainnya itu kita bisa ikut andil atau ikut campur dengan lingkungan tersebut. Tapi jika kita mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, yang jauh dari orang-orang yang malas, serta orang-orang yang support di bulan Ramadan, ya kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan positif tersebut. Dan bisa saja kita akan ikut termotivasi. Berikutnya, berdoa agar diberi kekuatan. Kita sebagai umat muslim khususnya tidak bisa lepas dari godaan setan. Dan jalan satu-satunya merupakan harapan. Doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga Allah Subhanahu wa taala agar tidak terganggu oleh hawa dan nafsu. Karena itu, kita harus selalu memohon pertolongan Allah agar diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya dengan kemalasan. Manfaatkan setiap detiknya untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai Ramadan terlalu tanpa ada perubahan di dalam diri kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghindari rasa malas dan menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.